Hai Sobat Lentera, Tera News kembali hadir menyapa Anda dengan membawakan sederet informasi terhangat dan inspiratif bersama saya Catherine Ellison. Inilah Tera News lengkapnya. Kita mulai dari Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun, Jawa Timur menetapkan paslon nomor urut 2, Hari Wuryanto Dr. Purnomo Hadi sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam rapat pleno terbuka beberapa waktu yang lalu. Sedangkan untuk pelantikannya, KPU Kabupaten Madiun masih mengacu pada PKPU yaitu tanggal 10 Februari 2025. Hari Wuryanto Dr. Purnomo Hadi ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Madiun, Jawa Timur dengan perolehan suara 241.652.000 atau 55,42% dari total suara, mengalahkan suara pasangan calon nomor urut 1 Ahmad Dawami dan Sandika Ratna Ferianto yang memperoleh 194.421 suara di Pilkada serentak pada 27 November 2024 lalu. Usai ditetapkan sebagai Bupati terpilih, Hari Wuryanto mensinkronisasi visi misi dilaksanakan supaya terwujud harmonisasi antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintahan pusat. Hari Wuryanto juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah memberikan kepercayaan untuk meneruskan membangun Kabupaten Madiun. Terima kasih khususnya seluruh masyarakat Kabupaten Madiun yang sudah memberikan kepercayaan kepada pasangan harmonis untuk membangun Kabupaten Madiun. Karena demi kebaikan tidak ada masalah, karena kita sudah mengatur, kita tetap sesuai dengan regulasi yang ada. Kita akan ikuti tahapan-tahapan sesuai yang sudah ditentukan oleh KPU, dan juga karena KPU juga taat dengan MK, ya kita akan sesuaikan hasil keputusan sidang MK yang akan datang. Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Madiun Nur Anwar mengatakan saat usai rapat pleno, berkas penetapan Bupati dan Wakil Bupati terpilih akan diserahkan kepada pemerintah daerah untuk dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri. Tadi ditandatangani bersama berita acara penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Madiun tahun 2024. Setelah itu kita tetapkan dalam keputusan KPU nomor 1 tahun 2020. Setelah ini adalah tahapan terakhir di KPU. Setelah ini nanti kita pemberkasan untuk diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri melalui pemerintah daerah untuk proses pelantikan. Sedangkan untuk pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih, KPU Kabupaten Madiun masih mengacu pada PKPU yaitu tanggal 10 Februari 2025. Wideko Prasetyo melaporkan untuk Lentera TV. Kita ke informasi selanjutnya. Memasuki masa tanam, pihak PT Pupuk Indonesia melakukan pengecekan gudang pupuk yang ada di Ngawi, Jawa Timur. Hasilnya untuk stok pupuk bersubsidi Ngawi dipastikan aman dengan jumlah stok saat ini 3 hingga 4 kali dari jumlah kebutuhan. Stok pupuk bersubsidi di Ngawi pada musim tanam ini dipastikan aman. Hal ini seiring dari hasil pengecekan oleh pihak PT Pupuk Indonesia di gudang pupuk Sidokerto, Kecamatan Karangjati, Ngawi, Jawa Timur. General Manager Wilayah 2 PT Pupuk Indonesia, Vicky Martawisuda, menjelaskan bahwa tinjauan ke gudang pupuk tersebut untuk memastikan kesiapan masa tanam pada Oktober 2024 hingga Maret 2025. Di wilayah Ngawi sendiri terdapat 2 gudang pupuk, yakni di Karangjati dan Paron. Sedangkan untuk jumlah stok yang ada saat ini terdiri dari urea 3.400 ton, NPK 5.600 ton, dan organik 430 ton. Jumlah stok yang ada saat ini jika dibandingkan dengan kebutuhan bisa sampai 3 hingga 4 kali kebutuhan sehingga sangat amat. Di samping itu, pihaknya juga memastikan dalam penyaluran pupuk bersubsidi juga dilakukan sistem digitalisasi sehingga bisa dipastikan proses distribusi dari hulu hingga ke petani dapat terpantau, tepat sasaran, serta tidak ada penyalahgunaan. Terima kasih rekan-rekan. Jadi tujuan kami di melihat gudang di Ngawi 1 ini, Sidokerto ini, untuk melihat kesiapan musim tanam puncak di Oktober-Maret. Jadi saat ini kami meninjau salah satu gudang di Kabupaten Ngawi. Jadi ada 2 gudang di Ngawi, di Sidokerto dan di Paron. Total
stoknya di 2 gudang tersebut ada ureanya sekitar 3.400 ton, NPK sekitar 5.600 dan organiknya sekitar 430 ton. Apabila dibandingkan dengan kebutuhan itu kurang lebih 3-4 kali dari yang dibutuhkan oleh Kabupaten Ngawi, sehingga kami memastikan bahwa tidak ada kendala yang pertama dari sisi stok, khususnya di Kabupaten Ngawi, umumnya di Provinsi Jawa Timur. Juga kami memastikan bagaimana proses aliran barang, baik barang yang masuk maupun barang yang keluar dari gudang ini berjalan lancar tanpa ada kendala. Seperti diketahui, Kabupaten Ngawi merupakan daerah penghasil padi tertinggi di Jawa Timur, sehingga kebutuhan pupuk bersubsidi sangat diperlukan dalam mendukung peningkatan hasil pertanian. Wito Kopresdo melaporkan untuk Lentera TV. Sesaat lagi kita akan membahas tentang resto di Amerika Serikat yang memadukan barbecue ala Texas dengan makanan khas Indonesia. Jadi tetap bersama kami di Tera News. Terima kasih Anda masih bersama kami di Tera News. Terbukanya peluang merintis bisnis boga selama pandemi membuat pasangan suami istri Fikri dan Reka Saleh memutuskan untuk membuka restoran yang memadukan barbecue ala Texas dengan makanan khas Indonesia seperti rendang dan dendeng balado. Kita mulai menjadi serius ya karena pandemi waktu itu. Saya lost my job and then I started selling barbecue from the house. Pintu peluang pun terbuka bagi pasangan Fikri dan Reka Saleh yang sebelumnya pernah bekerja di restoran untuk merintis bisnis boga pop-up rumahan. Banyaknya restoran yang tutup selama pandemi berdampak positif bagi bisnis makanan yang diantar. Fikri dengan barbecue, sementara Reka merintis Gurih Table yang menawarkan berbagai kue jajanan pasar khas Indonesia. Fikri had
during his orders, there would be leftover brisket. So sometimes I would cook it for our dinner or our lunch into like a balado or something, and infuse it in Indonesian dishes. And he was like, "Oh my God, this is a great idea. Let's collab." And from there we just collab. Hasil kolaborasi mereka melahirkan Fix Q Craft Barbecue yang kini membuka gerai setiap akhir pekan di Alameda, California. Jadi Fix Q Craft Barbecue ini kita market as Indo-Tex Craft Barbecue, yaitu Indonesian mixed with Texas style barbecue. Ya, jadi Texas style barbecue is like low and slow smoked brisket yang kita masak 12 sampai 14 jam, dino beef ribs and beef back ribs. Dan the Indonesian part is kind of like a fusion of the Texas style barbecue with Indonesian food. Sebagai contoh, the beef brisket that I smoke dimasak sama Reka menjadi beef rendang. Belum adanya restoran Texas barbecue halal di Bay Area membuat keduanya memutuskan untuk menawarkan menu halal. Our family is Muslim and we're just gonna be doing halal from now on. And in terms of menu, yeah, anything that we expand on the menu is going to be halal. As we opened the restaurant, we wanted to make it more inclusive and make it available for the broader community. Because more and more people are looking for a halal food. So to just provide that and be able to show people, hey, you can create amazing cuisines using halal meat. Pelanggannya adalah warga Amerika yang mencari menu barbecue dan diaspora Indonesia yang rindu kuliner tanah air, serta mereka yang mencari makanan halal. Uniquely different, like because it's a fusion food, because it's traditional Texas barbecue, to be able to try that in a halal form, I think it's just all for the better. Istilahnya kita di sini jarang juga restoran Indonesia yang bisa ada makanan halalnya dan juga ada mix dengan Texas barbecue. Itu juga nilai plus buat kita ya, especially di Muslim community di daerah Bay Area. Dick dan Kim Kincannon yang pernah tinggal di Padang, Sumatera Barat, menikmati menu favorit mereka, rendang dan dendeng balado. They're using high level of ingredients with a great cooking technique. It's melt in your mouth, fall off the bone kind of food, but it does take us back to our time when we lived in West Sumatra for 2 years. The daging balado is also amazing. It's just it really brings us back. Like Dirk said, the flavors are just really authentic, very asli. Target mereka ke depan adalah menambah jam operasional dan kapasitas restoran serta menawarkan lebih banyak variasi menu fusion Indo-Texas halal. Dari Alameda, California, Dania Iman, Andri Tambunan, Nia Iman Santoso, VOA. Terkenal karena mempunyai dapur kecil yang unik, toko Indonesia Indo-Jawa di New York menjadi perhatian dari beberapa media massa besar di Amerika untuk datang meliput. Penasaran seperti apa situasi unik di toko itu? Berikut liputannya. Di mana dapur terkecil di kota New York, ternyata toko dan warung makanan ini dimiliki warga Indonesia. Kebetulan kita punya julukan the smallest kitchen in New York. Paling kecil di New York ya? Iya, karena cuma cukup seorang. Jadi saya aja yang bisa masak di situ. Beberapa media massa besar maupun banyak YouTuber menyebut Indo-Java memiliki dapur terkecil dan berukuran sekitar 2 meter kali 1,5 meter persegi. Dan pegang tangan kanan, tangan kiri, temboknya kena ya? Iya. Nah, coba sebelah sini, sini. Sebelah sini, ya sini doang. Wah, lebih pendek lagi ya? Nah, ini cara masaknya gimana nih? Masaknya di sini, kita kompornya di sini biasanya. Pokoknya ya kalau udah selesai masak, kompor dipinggirin, rice cooker dipinggirin, terus kayak gitu udah lauk-lauknya di sini. Dengan ruang toko yang terbatas, maka tempat makan tamu pun menjadi sangat terbatas. Dan uniknya, meja kecil berwarna kuning justru menjadi ikon dari toko Indo-Java. Yang buat terkenal pertama dari dia punya warung kecil, warung yang warung Selasa. Warung Selasa itu udah legendaris lah di sini, mungkin orang udah tahu semua orang Indonesia ya. Dan orang bule. Oh iya, orang bule juga kesini. Iya, saya punya customer sekarang
hampir 60 orang bule, 60% maksudnya. Jadi kita itu memang punya satu meja kuning, gitu. Jadi memang satu. Cuma satu aja mejanya? Satu, tapi kalau dibuka bisa untuk orang 4 gitu. Tapi kita lebih enak kalau kita berdua gitu ya. Jadi kalau memang makan antri gitu. Maksudnya ikoniknya Warung Selasa itu meja kuning, itu. Jadi semuanya harus foto di meja kuning itu. Gitu. Awalnya karena mereka tidak tahu cara berbisnis di Amerika, mereka salah langkah. Dan buruknya lagi, ada warga Indonesia sendiri yang melaporkan bisnis mereka ke aparat. Dilapor orang merancangkan kejahatan, akhirnya mendatangkan kebaikan. Tahu nggak siapa yang laporin? Kita nggak tahu orangnya. Orangnya datang, dia bilang ada orang Indonesia. Orang Indonesia make report. Ada business activity in the basement katanya. Indojava selain menjual bumbu dan makanan kering, juga menyediakan makanan basah khas Indonesia. Ya kalau dipikir ini kecil nyuplik gitu, tapi ya komplit loh sini. Benar. Nanti istilahnya mau nyari tempe pun ada di sini. Walau sekarang bisnis sudah berjalan baik, awal kedatangan ke New York tidaklah seperti bayangan mereka atas Amerika. Satu waktu datang ke sini membayangkan, wah kayak Hollywood. Right? Datang-datang gini, lihat gini. Terus tinggalnya kos-kosan. Empat kamar, satu rumah itu diisi sama 10 orang. Wih, loh, mau ke WC aja kita antri. 10 orang ya masalahnya kan? 10 orang. Biasanya cuma 1. Iya. Waduh, itu kalau kebelet gimana, susah juga itu. Sampai kita bawa pot. Waduh, sampai gitunya. Dari New York, Alam Burhanan, Supriyono, dan Rere Wahyudi, VOA. Informasi tadi mengakhiri Lentera News saat ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan saat ini di YouTube channel kami Lentera TV Media dan website kami lentera.tv. Saya Catherine Ellison pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.